Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdu fini hamdu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalisonik amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islam Marketing dan Manajemen yang telah memberikan kesempatannya pada pertemuan ke-7 untuk membahas materi tentang membangun nilai loyalitas kepuasan pelanggan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alexander. NIM saya 12016321. Saya berasal dari Kota Ketapang. Tujuan saya mengikuti Zoom mata kuliah pada pertemuan ke-7 ini ingin mempelajari tentang teknik marketing dan manajemen dengan tema pada hari membangun nilai loyalitas kepuasan pelanggan dalam Islam. Baik, langsung saja saya jabarkan atau saya resume kembali pentingnya membangun loyalitas pelanggan dalam Islam. Secara garis besar, pelanggan didefinisikan oleh Jaspers dalam beberapa definisi, yaitu A. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung padanya. B. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. C. Tidak ada seseorang pun yang pernah menang beradu-radu menatasi dengan pelanggannya. D. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan. Terdapat beberapa jenis pelanggan dan manajemen mutu terpadu, yaitu yang pertama adalah pelanggan internal. Internal customer adalah orang yang berada di dalam organisasi perusahaan dan memiliki pengaruh pada kinerja pekerjaan lembaga kita. Lalu yang kedua, pelanggan intermediate customer, yaitu mereka yang bertindak kepada sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. Ketiga, pelanggan external customer, yaitu pembeli atau pemakai akhir produk itu, yang sering disebut sebagai pelanggan nyata, real customer. Loyalitas didefinisikan sebagai niat pelanggan atau kecenderungan untuk membeli kembali dari perusahaan yang sama. Devlin, Enyu, dan Mirza menyatakan bahwa salah satu keunggulan bersaing yaitu paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah membina hubungan erat dengan konsumen, yaitu dengan loyalitas. Stevens juga mengemukakan bahwa loyalitas pelanggan adalah salah satu tema penelitian pemasaran yang telah berubah menjadi perhatian penting bagi manajemen, dan hal ini umumnya disebabkan karena persaingan yang kuat terutama dalam industri jasa. Para pakar pemasaran menyatakan bahwa loyalitas pelanggan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempertahankan persaingan, sebagaimana dikemukakan Woodruff bahwa loyalitas pelanggan telah diakui sebagai sumber penting untuk mempertahankan persaingan yang berkelanjutan dalam hal rentasi pelanggan lama menjadi pelanggan membeli ulang, dan hubungan pelanggan jangka panjang. Salah satunya faktor penting yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kepuasan pelanggan itu sendiri. Selanjutnya adalah pendekatan konsep Islamic marketing yang berkaitan langsung dengan loyalitas. Yang berdasarkan teori maqasid syariah bertujuan untuk memberikan keselamatan hidup masyarakat baik di dunia maupun di akhirat, yang berkaitan langsung dengan loyalitas dalam Islamic marketing. Kepuasan pelangganan dibangun atas dasar nilai-nilai syariah, di mana para pemasar dalam melayani pelanggan selalu bersikap dan berperilaku lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan atau itsar. Pelanggan yang telah merasakan kepuasan atas layanan yang diberikan pemasar, pelanggan yang memiliki loyalitas yang tinggi baik terhadap pemasar maupun kepada lembaga, sehingga tercipta hubungan jangka panjang baik antara pelanggan dengan pemasar maupun kepada pelanggan. Pada akhirnya, lembaga yang didukung oleh loyalitas
Lembaga yang didukung oleh loyalitas pelanggan yang tinggi akan mampu mempertahankan persaingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan konsep Islamic marketing dapat digunakan sebagai strategi pemasaran dalam mempertahankan persaingan, dalam mempertahankan perguruan tinggi maupun perusahaan barang dan jasa lainnya. Baik, selanjutnya ialah uraian saya dalam loyalitas ini yang berkaitan langsung kepada ekonomi Islam. Yang pertama adalah royalitas. Royalitas perlu kita gunakan dalam berdagang maupun berusaha. Kita ambil contoh, misalnya kita menjual produk susu. Susu ini harus kita miliki dalam sebuah konsep. Yang pertama adalah loyalitas. Loyalitas ini bertujuan untuk menciptakan suatu kenyamanan, kepercayaan, serta kepuasan kepada konsumen. Yang pertama, hal-hal yang pasti kita lakukan dalam loyalitas ini adalah bonus. Jika kita menjadi seorang penjual, kita harus tahu di mana keuntungan, di mana kerugian, serta di mana kita mendapatkan customer yang percaya untuk membeli barang kita, sehingga kita mendapatkan untung yang lebih, dan bisa jadi hal dari keuntungan tersebut kita jadikan sebagai bonus atau nilai plus untuk mereka yang membeli produk kita. Sesuai dengan nilai harga. Nilai harga dan bentuk produk juga harus berkesinambungan. Di mana ada harga baik, di situ pasti juga ada bentuk barang yang baik pula. Royal, pelayanan terbaik. Jadi royal bukan hanya sebagai bentuk dari barang yang kita siapkan, namun juga sebagai pelayanan kita. Pelayanan yang baik itu akan memberikan dampak kepada pembeli, sehingga pembeli ini lebih nyaman dan lebih teratur untuk memilih barang-barang yang kita sediakan, sehingga mereka lebih nyaman untuk mengetahui produk-produk apa yang kita sediakan dan kita berikan kepada mereka. Lalu kepuasan, kenyamanan belanja. Ya, baik. Kenyamanan belanja. Kenyamanan belanja ini bisa kita terapkan dalam teknik marketing atau royalitas kita. Contohnya, kita menjual susu dengan berbagai macam rasa, sehingga kita pajang atau kita pamerkan dalam promosi itu dengan semua jenis barang yang kita punya, dengan jenis barang dan rasa yang kita sediakan kepada mereka, dengan syarat dan tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan berbelanja, yaitu dengan memilih rasa yang telah mereka pesan. Yang selanjutnya adalah packaging atau penempatan barang dengan aman. Jadi selain kita menjual kepada pelanggan langsung, kita pasti melakukan teknik marketing dengan cara online atau berdagang secara internet. Jadi sebagai penjual, kita juga punya loyalitas dalam bentuk packaging atau bentuk-bentuk penempatan barang yang sesuai dengan jenis-jenis barang yang kita kirimkan atau kita jual. Selanjutnya adalah kepuasan atas harga dan barang. Jadi loyalitas ini juga kita harus memiliki ikatan atau perjanjian kepuasan kepada pembeli, bahwasanya ketika kita mempunyai barang yang baik, harus ada pula harga yang sesuai dengan barang tersebut, sehingga tidak ada rasa kecemburuan sosial maupun rasa penipuan yang terjadi ketika pelanggan itu membeli produk kita. Jaminan halal dan standar penggunaan. Jadi dalam penjualan atau menjadi pengusaha, kita harus tahu di mana barang kita ini baik atau tidak dikonsumsi, bagus atau tidak digunakan, standar atau tidak digunakan, ataupun nyaman atau tidak ketika digunakan oleh konsumen kita. Jaminan halal dan standar penggunaan ini adalah termasuk loyalitas, sehingga jangan sampai ketika kita memberikan produk terbaik, ternyata produk kita dinilai tidak baik karena kehalalnya kurang, lalu standar penggunaannya tidak baik, sehingga mengurangi
nilai daya tarik dan daya jual yang kita punya. Selanjutnya, jaminan, garansi, dan servis terbaik. Nah, jadi ketika kita menciptakan suatu barang atau menjual barang dari customer atau menjadi seorang pengusaha manufaktur yang menjual barang dari orang lain atau dari distributor, kita harus menyiapkan atau melihat terlebih dahulu apakah barang ini memiliki garansi ataupun servis. Karena sejatinya ketika pelanggan atau konsumen yang ingin membeli, pasti dia akan menanyakan servis dan garansi yang ada pada barang tersebut. Sehingga ini menjadi acuan kita ketika ada harga maupun garansi yang tertera pada harga tersebut, itu sudah menjamin nilai dari harga tersebut akan lebih tinggi daripada barang yang tidak memiliki garansi. Mungkin itu dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bisa terima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.